Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatiz, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada orang tua kita yang telah menyampaikan nasihat dan sambutannya kepada kita, Kiai Haji Zulfikar Hajar mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah. Begitu juga guru kita bersama Kiai Haji Al-Ustadz Mufti Nasihin, dan juga segenap dari para alim ulama yang hadir bersama kita, keluarga besar daripada sahibul haul Kiai Hasim Syarwani, begitu juga Kiai Haji Ahmad Kurdi yang telah menyampaikan kepada kita, yang insya Allah kehadiran kita di malam hari ini adalah bentuk kasih sayang Allah buat kita semuanya. Ini merupakan rahmat dari Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dikumpulkan dalam tempat yang mulia, dikumpulkan menyebutkan manusia yang paling mulia, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia. Maka sebagaimana kita ketahui, apapun tadi yang memiliki nisbah kepada yang mulia maka juga bakal mulia. Tadi akhina Umar telah menjelaskan hadirin tentang bagaimana Al-Qur'anul Karim. Hadza Al-Qur'anul Karim kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadirin kalau kita perhatikan Al-Qur'an, tulisan daripada Al-Qur'an kumpulan daripada huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Hadirin, kita kalau melihat huruf hijaiyah mungkin cuma kalau terpisah bukan bagian daripada Al-Qur'an, itu mungkin jatuh di bawah, kita nggak perlu angkat hadirin. Tapi begitu sudah menjadi tulisan Al-Qur'an maka jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat juga sampulnya Al-Qur'anul Karim. Kalau dia terbuat dari kertas atau terbuat dari kulit, kalau seandainya tidak menjadikan dinisbahkan atau menjadi sampulnya Al-Qur'an, mungkin bisa digunakan itu kulit sebagai alas kaki, digunakan untuk ini dan itu. Tapi begitu jadi Al-Qur'anul Karim, sampulnya Al-Qur'an, maka kulit tersebut pun jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang enggak punya wudu haram menyentuhnya hadirin. Harus menyentuh dalam keadaan bersuci. Kenapa? Punya nisbah, punya hubungan. Dan ini hubungan tersebut bukan cuma di dalam Al-Qur'an, tapi apapun yang memiliki hubungan dengan yang mulia ikut mulia hadirin. Sebagaimana sekarang kita hadir saat ini menghadiri acara haul yang kelima daripada almarhum sahibul haul Kiai Haji Hasim Asyarwani, yang mana dia adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ini pengen punya nisbah sama beliau. Sekarang yang punya nisbah bukan cuma anak-anaknya beliau, bukan cuma murid-murid beliau, tapi kita semua yang hadir, yang bahkan mungkin belum pernah berjumpa dengan beliau, yang mungkin saat ini kita belum pernah memandang wajah beliau. Tapi ketahuilah, hadirnya kita ini menunjukkan nisbahnya kita kepada sahibul haul, nisbahnya kita kepada orang yang saleh. Maka dinyatakan oleh sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau hadir acara haul itu sebenarnya yang ngundang itu bukan sahibul bait, tapi memang sahibul haul yang pengen kita hadir ke tempat ini. Subhanallah, kita hadir nih tanpa terkecuali. Ini semua telah ditakdirkan Allah dari sebelum Allah ciptakan kita ke muka bumi ini. Semua sudah digariskan oleh Allah apa yang bakal kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian juga perbuatan kalian. Ini kita hadirin, duduknya kita, hadirnya ke majelis ini murni Allah yang ciptakan kita untuk ini. Disuruh hadir ke acara haul, datang kemari, dengarin tuh daripada manaqib, biografi beliau yang menghabiskan waktunya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan waktunya untuk mengajar ilmu agama Allah. Bahkan lihat, orang yang hebat itu Bapak Ibu sekalian,
yang memang segala sesuatu diniatkan fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Kiai Zulfikar Hajar dia bilang tuh, dia bawakan kalimat kul makana lillah dama wattasal. Segala hal kalau memang udah karena Allah itu bakal langgeng, bakal terus berlanjut hadirin. Makanya kalau kita melakukan apapun, Pak, kalau kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan berjalan bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Enggak bakal diputus sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti di Jakarta ada majelis taklim Kuitang yang dibangun oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Sahib Kuitang hadirin. Itu majelis usianya di 100 tahun lebih. Itu sampai sekarang yang hadir penuh, enggak pernah kurang dari yang dulu hadirin. Full dari setiap hari Ahad pagi semua orang tuh berkunjung datang tuh di majelisnya Habib Ali Kuitang. Beliau sudah wafat, digantikan sama putranya, putranya pun wafat, digantikan sama cucunya pun wafat. Sekarang cicit yang megang hadirin, berlanjut dan bakal terus berjalan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya segala sesuatu kalau dia lillah karena Allah Subhanahu wa taala bakal kekal abadi. Kan Allah yang nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, semua yang di muka bumi ini bakal punah. Ya, yang di langit, yang di bumi bakal sirna semuanya kecuali wajah Allah. Kecuali apapun yang punya hubungan karena Allah itu bakal dilanggengkan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau amalan kita bukan karena Allah, bikin suatu kegiatan untuk nyari popularitas, bikin kegiatan untuk biar dia punya kedudukan di mata manusia, ini berlaku cuman beberapa tahun, habisnya habis, selesai hadirin, nggak bakal lanjut. Kita lihat para pemimpin-pemimpin dunia bertahan berapa tahun sih dia jadi pemimpin? 5 tahun, 10 tahun, habis itu turun, jadi rakyat jelata lagi hadirin. Dia bakal menjabat sebagai pemimpin pada masanya aja, selepas itu turun dia, nggak langgeng, nggak bakal terus jadi pemimpin selama-lamanya. Tapi lihat kalau seandainya orang yang karena Allah Subhanahu wa taala, para ulama, nggak ada kata ceritanya ulama pensiun hadirin. Ya. Kalau presiden ada pensiun, gubernur ada pensiun, wali kota ada pensiun, semuanya ada pensiunnya. Tapi ulama ada pensiun nggak? Enggak. Bahkan setelah wafatnya, bahkan setelah meninggal dunia mereka tetap harum hadirin. Wafatnya mereka tidak memutuskan jalan dakwahnya mereka. Dulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pernah cerita sama kita. Beliau hidup pernah di zaman masa-masa komunis di sana di Hadramut hadirin. Yang mana pada masa tersebut memang gerakan atau kegiatan-kegiatan seperti kita ini, majelis taklim dilarang, sekolah-sekolah agama ditutup, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu dilarang sama sekali. Sampai di pintu masjid, di depan masjid itu ada pohon, digantungkan lauh, kata Habib Umar. Apa tertulis? Dilarang mengangkat suara lebih tinggi daripada suara partai. Artinya sampai baca Quran nggak boleh ngangkat suara hadir. Kalau ngangkat suara dalam baca Al-Quran langsung ditangkap. Benar-benar saat itu tuh luar biasa, orang mau zikir aja takut. Gimana mau hadir seperti ini hadirin? Tapi subhanallah kata Habib Umar, begitu wafat guru kami Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahab, itu yang nyolatin beliau itu masjid nggak muat, nggak nampung, saking banyaknya jamaah. Dan waktu dibawa ini jenazah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, habis disolatkan jenazahnya mau dikuburkan, itu seluruh jamaah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sepanjang jalan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga runtuh tuh usaha-usaha mereka yang nggak pengen suara agama tuh ngangkat hadirin. Tapi lihat beginilah caranya para aulia salihin, bahkan setelah wafatnya tetap mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nih kita harus jalin hubungan dengan orang-orang saleh, jalin hubungan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah kita duduk di sini dikenalkan dengan para ulama-ulama kita. Ini kita udah punya nisbah. Hadirin, kalau kita udah punya nisbah dengan para ulama, nisbah dengan orang-orang saleh, di akhirat mah enak kita. Sebab siapapun yang kenal dengan para salihin, maka mereka nanti di akhirat bakal nolong kita, ngasih syafaat buat kita semuanya.
Kita sebab kalau pengen ngandalin ibadah jujur kita nggak sanggup. Ibadah kita ini terus terang hadirin, ya, sholat kita masih belum khusyuk, baca Quran kita masih kurang, ibadah kita masih banyak kurangnya. Tapi subhanallah, kalau kita dekat dengan kaum salihin, orang-orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya tuh mereka yang bakal mikirin kita nanti di akhirat kelak. Mereka adalah perwakilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umat. Begitu juga para ulama, para salihin yang mereka pikirkan juga cuman umat hadirin. Kenapa? Mereka tangan kanannya Rasulullah. Makanya ini tadi Kiai Zulfikar bilang, saya juga punya cita-cita bisa ngumpulin orang yang banyak. Kenapa? Yang dipikirin umat, yang diingat umat. Kenapa? Ingin menyampaikan nih kebaikan kepada umat. Ini disampaikan nih hal yang bagus, hal yang baik, syariat daripada Nabi Muhammad, agar semua umat mengenal akan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semakin jauhnya umat kita ini daripada syariat Nabi hadirin, makin enggak mengenal ajaran-ajaran Nabi, maka yang ada kemerosotan dan bakal banyak kerusakan dan hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat kita. Makanya cara memperbaiki keadaan umat gimana? Nih majelis kayak begini, sehingga para ulama dengan mudah untuk menyampaikan maklumat agama kepada mereka semuanya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau pengen kita dapetin kebaikan, duduk di majelis-majelis seperti ini. Kan Nabi yang nyatakan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka itu hamba bakal dibikin paham akan agamanya. Dan bagaimana bisa memahami agama kalau nggak duduk di hadapan ulama? Gimana bisa memahami agama kalau nggak hadir di majelis ilmu? Gimana bisa memahami agama kalau dia nggak mendapatkan ilmu dari para guru-guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah? Sebab ini zaman hadirin, ini kita nggak bakal bisa pungkiri, bakal zaman teknologinya makin canggih. Yang saat ini ada yang namanya istilahnya itu kecerdasan buatan hadirin. Ada AI, apa namanya itu, AI ya, segala macam itu dibikin tuh subhanallah, sehingga orang ini udah malas berguru. Kenapa? Apa yang diinginkan tinggal tanya aja udah. Allah nyatakan kita nanya kepada para ulama, bukan nanya ke internet. Allah nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuman zaman sekarang ini udah mulai menyimpang hadirin, sehingga lebih percaya dengan media sosial, lebih percaya dengan internet dibandingkan para ulama. Mbah Google, apa-apa lihat Mbah Google ngomong apa sekarang. Ini sekarang saya mau tanya tentang hadis, nanya bukan ke ulama, nanya ke Google hadirin. Nanya sejarah Nabi bukan nanya ke Nabi, nanya ke ulama, nanya ke Google lagi. Akhirnya semua agama ditanyakan pada Google hadirin, kepada AI ini. Akhirnya apa yang terjadi? Makin jauh daripada syariat Islam. Sebab kita nggak bisa pertanggungjawabkan tuh apa yang terdapat di internet hadirin. Mungkin benar, mungkin salah, mungkin bagus, mungkin nggak bagus. Kita cuma lihat ucapannya begini, kita pakai dan kita praktekkan. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita cuma berpatokan dengan teknologi yang ini nih, ini bakal membuat tumpul otak kita hadirin. Kenapa? Malas belajar, udah ada semua dalam internet. Makanya orang zaman sekarang pintarnya kalau seandainya ada internetnya hadirin, punya pulsa, pintar dia. Coba pulsanya habis, bodoh lagi dia. Kenapa? Mau nanya Google nggak bisa, hilang tuh, buffering doang hadirin. Makanya nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun teknologi itu buat faktor pendukung kita, tapi pada hakikatnya ilmu yang sesungguhnya nih duduk di hadapan para guru-guru kita, duduk di hadapan para ulama-ulama kita, belajar. Tanyakan semua hal yang enggak kita pahami. Sebab dinyatakan barang siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitan yang bakal jadi gurunya dia. Barang siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, fa khata'uhu aktsar min shawabih, maka kesalahan yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan yang benar hadirin. Kenapa? Salah paham. Dia enggak tahu, pokoknya apa yang dibaca itu yang diyakini. Kemungkinan kalau cetakannya salah semua. Apalagi bahasa Arab hadirin. Terus terang bahasa Arab ini beda harokat, beda arti. Tulisannya sama, huruf boleh sama hadirin.
Susunannya boleh sama, tapi kalau udah beda harokat, beda makna. Contoh, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ada satu orang belajar fikih cuman dari kitab, bukan dari guru. Ngerasa dirinya mampu memahami kitab-kitab. Dia beli satu kitab fikih, dia baca tuh. Dan dibaca tentang masalah pengurusan jenazah. Ketika dia baca dalam pengurusan jenazah disebutkan wa minas sunnah ayyadha al-labina 'alal lahdi. Disunnahkan meletakkan labin di menutupi liang lahat. Cuman karena belajar tanpa guru, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ngelihat hurufnya lam ba nun, dia baca bukan labin tapi dia baca laban. Kan beda arti. Labin itu seperti tanah yang dikeringkan atau papan lah kita di Indonesia ini, nutupin liang lahat, dia bacanya laban. Dia bilang wa minas sunnah ayyadha al-labana 'alal lahdi, daripada sunnah Nabi meletakkan susu di liang lahat. Kan jauh betul hadirin, gara-gara beda harokat doang. Akhirnya karena udah belajar tanpa guru, ngerasa paling pinter lagi. Ini orang-orang zaman sekarang hadirin, ulama disalah-salahin. Padahal kapan belajarnya ini orang, kapan mondoknya ini orang, kapan hadir majelisnya ini orang. Ulama dikomplain, ulama dianggap wah ulama ini salah, yang benar Google dibandingkan ulama katanya. Akhirnya hadirin dihadir ke proses pemakaman jenazah, dia udah nyimpan susu di kantong bajunya, dia tungguin ketika jenazah diturunkan ke liang lahat mau ditutup pakai papan, teriak dari atas, ayuhan nas, sesungguhnya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Banyak orang kagak memahami sunnah, banyak orang kagak mengerti ini loh ajaran Rasulullah yang sesungguhnya. Sampai keluarga yang di bawah ini lagi pengen nutup liang lahat bingung, aduh sunnah apa lagi nih. Ustadz yang hadir juga bingung, sunnah apaan lagi nih. Dia bilang, sini mau nggak kalian menguburkan jenazah orang tua kalian sesuai sunnah Nabi? Tentunya anak pengen, bilang, oh mau silakan, kalau gitu turunkan saya. Turun dia ke dalam liang kubur hadirin. Semua menantikan sunnah apa yang dilakukan. Diazanin udah, diikomatkan udah, diletakkan tanah untuk mengganjal ini jenazah biar nggak berbalik sudah. Sampai orang-orang bingung, apa nih ditunggu-tunggu, dia keluarkan dari kantong bajunya susu hadirin. Diguyur itu jenazah pakai susu, udah kayak roti tawar hadirin ya, dituang pakai susu, dituang dengan susu. Kata dia ini sunnah. Ustadz yang di atas bingung, sunnah dari mana? Dia bilang, Ustadz ente nggak ngerti sunnah, saya punya dalilnya. Kata Ustadz, saya pengen lihat dalilmu apa. Dibawa lembaran bukunya tersebut hadirin, ditunjukkan sama Ustadz. Ustadz bingung, baca nggak ada yang salah sebenarnya. Wa minas sunnah ya Allah bina ala lahdi. Dia bilang mana susunya? Dia bilang Ustadz nggak bisa baca ya. Ustadz disalahin hadirin. Dia bilang kalau begitu tunjukkan yang mana. Ini Ustadz, wa minas sunnah ayyada al-labana ala lahdi. Kata Ustadz, la haula wala quwata illa billah. Nih madaratnya kalau orang belajar tanpa guru Bapak Ibu sekalian. Makanya nggak cukup kita belajar dengan Google, dengan internet, enggak. Ini ulama ada di lingkungan kita, asatidz banyak di lingkungan kita. Alhamdulillah, tinggal duduk, keluar kita hadirin, datangi rumah ulama, nyambung tali silaturahmi, berkunjung ke rumah ulama. Tahu nggak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita keluar dari rumah kita menuju majelis taklim kayak begini atau mendatangi para ulama, itu disebutkan yang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu agama Allah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia dihukumkan orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Makanya kalau seandainya ada orang yang menimba ilmu agama Allah kemudian meninggal dunia, maka dinyatakan mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kita keluar dari rumah kita, dari rumah menuju tempat ini hadirin, berapa langkah yang kita langkahkan ke tempat ini? Berapa jarak yang kita tempuh untuk hadir ke tempat ini? Apalagi tadi disampaikan ada yang dari mana-mana, dari jauh pun datang kemari hadirin. Setiap langkah itu enggak sia-sia. Setiap langkah yang kita langkahkan itu bernilai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
bernilai pahala dari Allah. Langkah kita aja dari sana ke rumah, kemari hadirin dari rumah, itu begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Belum lagi duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ta'lim ini. Disebutkan di dalam hadis, gal hudur majelis ilmu sa'ah khairum min alfi rak'ah. Hadir ke majelis ilmu sesaat pahalanya sama dengan 1000 rakaat, bahkan lebih afdal daripada 1000 rakaat. Coba bayangin, siapa di antara kita yang pernah sholat 1000 rakaat tiap malam? Ada. Tapi antum nih yang hadir arba'in, yang rutin hadirin setiap malam 1000 rakaat, setiap malam 1000 rakaat, berarti 40 malam 40.000 rakaat didapatkan oleh kita semuanya. Tuh. Jadi jangan pernah merasa cukup. Maka di mana ada majelis, hadir, duduk, walaupun sesaat hadirin. Walaupun mungkin kita nggak memahami apa yang disampaikan guru kita, yang penting kita duduk. Walaupun maaf kalau orang bilang cuma ngaji kuping hadirin, ya, masuk kuping kanan, ya insya Allah masuk ke hati ya. Artinya cuma ngaji kuping, artinya nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis, cuma dengerin kayak kita sekarang nih. Ya, kita duduk di majelis ta'lim, dengarkan nasihat para ulama, mendengarkan ilmu dari para guru, itu dinyatakan lebih afdal dibandingkan orang salat 1000 rakaat. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Imam Syafi'i bilang lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan dinyatakan lebih afdal daripada mengurus 1000 jenazah. Duduknya kita saat ini pahala terus ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, itu para ulama-ulama kita, kaum salihin, mereka walaupun sudah alim luar biasa, tetap gemar hadir ke majelis seperti ini. Duduk di majelis ilmu, kenapa? Nyari pahala dari Allah. Makanya nih, kalau seandainya kita mau memperbanyak ibadah, kita nggak sanggup, duduk aja di majelis ilmu. Itu pahalanya luar biasa hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apalagi disebutkan tuh para ulama kita, para salaf kita, mereka itu sampai pada usia tua tetap haus akan ilmu. Tetap di mana ada majelis dia datang hadirin. Itu seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu arda, sampai pada usia tua padahal dia imamul mazhab, tapi masih membawa alat tulis. Dinyatakan galia imam ila hadzasin tahmil mahbarah, sampai usia kayak begini masih gak bawa tuh alat tulis ya Imam Ahmad. Gal na'am ma'al mihbarah ilal makbarah. Bilang tetap saya bakal bawa sampai kapan? Sampai saya masuk liang kubur, saya gak bakal tinggalkan nih majelis-majelis yang baik hadirin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib, beliau pada saat sakaratul maut, dalam keadaan dekat waktu nazak, dia panggil murid yang bernama Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dia bilang, ya Ahmad, tolong pangku kepala saya dan bacakan kitab Muwatta li Imam Malik. Tolong pangku kepala saya, bacakan saya kitab Muwatta li Imam Malik. Kitab Al-Muwatta li Imam Malik hadirin, yang mana ini kitab hadis yang menjelaskan sebagai rukun daripada mazhabnya Maliki. Yang mana dijelaskan kata Imam Syafi'i, as-sahul kutub ba'dal Qur'an kitabul Muwatta. Kata Imam Syafi'i bilang sebelum ada Sahih Bukhari hadirin. Kata Imam Syafi'i bilang sebenar-benarnya dan sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab Muwatta karangan Imam Malik bin Anas. Itu Imamul Haddad bilang, tolong pangku saya, kepala saya, bacakan saya kitab Muwatta. Maka muridnya nurut. Dibacakan sampai salah satu bertanya, "Galia Imam, kenapa minta dibacain kitab Muwatta?" Dia bilang, sebab saya berharap meninggal dunia pada saat menimba ilmu agama Allah. Dibacakan hadis pertama, hadis kedua, hadis ke-10, terus sang murid menanyakan, dia yastafid dalam keadaan nazak hadirin, dalam keadaan udah nggak kuat, tapi tetap dia mengambil faedah, sehingga sampai terdengar ucapan dari Imam Al-Haddad mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dunia pada saat dibacakan kitab Muwatta li Imam Malik. Subhanallah. Bahkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri itu pernah diceritakan oleh salah satu murid beliau yang kebetulan jagain beliau, nemenin beliau di rumah sakit. Ini Habib Salim Syatiri, beliau pernah dirawat di salah satu rumah sakit di Dubai sana hadirin, di Abu Dhabi. Ketika masuk rumah sakit sedang dirawat,
Maka ada muridnya itu nemenin beliau, menyaksikan gimana nih Habib Salim Syatiri. Ternyata nggak lepas dari kitab. Dia tetap minta dibacakan kitab. Tolong bacakan kitab. Kalau dia nggak sanggup lagi, bacain kitab. Kalau dia sanggup, dia baca sendiri, hadirin. Dan di kamar rawat beliau itu ada televisi. Dan sekali waktu ketika sang murid ini lagi jaga, Habib Salim Syatiri lagi menghidupkan televisi. Tahu acara apa? Acara flora dan fauna, hadirin. Tentang menjelaskan berbagai macam aneka burung. Ada burung ini warnanya sekian, warna ini dari daerah ini. Maka tahu apa yang dilakukan Habib Salim Syatiri? Dia panggil nih murid, dia bilang tolong siapkan kertas dan pena buat saya sekarang, jangan sampai telat. Sampai nih muridnya cepet-cepet ngasih kertas, ngasih pena. Itu Habib Salim Syatiri nonton TV sambil nulis, hadirin. Kenapa? Dia bilang, kenapa ya Habib Salim? Ini kan burung, ya, macam-macam jadi burung. Dia bilang ini ilmu baru buat saya nggak mau ketinggalan katanya. Sampai urusan begitu dianggap ilmu, hadirin. Saking hausnya, saking berharapnya bisa mendapatkan ilmu. Wahakadha. Makanya kita juga hadirin hadirat, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Hendaknya kita nih para orang-orang yang gemar hadir majelis ta'lim terus bertambah. Tingkatkan semangat kita menimba ilmu agama Allah. Duduk di hadapan para ulama. Alhamdulillah Allah utus para ulama-ulama buat kita. Kalau orang dulu kalau pengen belajar, hadirin hadirat mesti jalan jauh dulu. Mesti jalan dulu meninggalkan kampungnya. Kenapa? Demi belajar. Saya ingat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu di lingkungan kami, ya, tempat saya tinggal itu banyak orang-orang tua cerita sama saya. Bang Habib, saya dulu waktu masih kecil selalu diajak sama nenek saya, sama kakek saya hadir majelis kuitang setiap hari Minggu. Saya bingung, ini sekarang aja hadirin jaraknya dari rumah kita menuju kuitang itu kalau naik mobil itu hampir 1 jam. Sekarang ini udah ada jalan tol dan lain-lainnya, hadirin. Nah zaman dahulu saya tanya, kok bisa sih? Gimana itu kalian jalan? Dia bilang dari habis sholat subuh, Beb. Selepas sholat subuh di masjid, langsung saya jalan. Dan saya ngerasa tuh hari Minggu saat kita mau hadir kuitang tuh lebarannya kita. Senang hadir majelis, hadirin. Udah kayak lebaran. Saya diajak nih sama nenek saya jalan kaki dari rumah saya sampai ke depan jalan raya. Kemudian di situ nanti ada oplet, saya naik oplet sampai ke satu tempat, sampai di Kebayoran Lama saya naik kereta. Naik kereta api sampai ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang kita naik delman sampai ke Kuitang. Arti perjalanan hadirin untuk menuju Kuitang itu bisigil anfus. Dengan susah payah, tapi mereka dengan bahagia menjalankannya, menikmati itu hadir majelis taklim, hadirin. Habis waktunya dan dia jalankan sampai sekarang, Beb, dari zaman saya kecil sampai sekarang alhamdulillah usia udah 70 tahun lebih, hadirin. Alhamdulillah saya nggak pernah ninggalin majelis Kuitang sama sekali. Puluhan tahun, hadirin, menikmati tuh hadir ke majelis ilmu. Subhanallah. Maka ini kita berharap insya Allah ini majelis arba'in bisa istiqomah buat kita semuanya. Kita hadir bukan cuma setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun bakal terus berlanjut, hadirin. Dan kita semua tergolong orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan, dekat dengan para ulama, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang saleh. Insya Allah berkat duduknya kita di majelis ini, kita dijadikan orang yang dimuliakan Allah. Kita menjadi orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat duduknya kita di majelis taklim ini, di majelis maulid arba'in ini, di majelis haul kita malam hari ini, insya Allah enggak bangun melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Dan kita doakan buat para guru-guru kita, para mursyid-mursyid kita, insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.